Salam jumpa, salam sehat dan sukacita selalu, saudara-saudara. Jumpa lagi kita dalam topik renungan benar-benar merdeka. Dan ini adalah seri yang kelima. Seri 1 sampai seri 3 kita telah membahas kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian seri keempat kita telah membahas yaitu apa tujuan kita dimerdekakan, dibebaskan, yaitu untuk melayani. Yaitu melayani Tuhan tentunya dengan orang-orang yang tentu kita temui di mana saja kita pergi, saudara. Nah, seperti Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Dan setelah itu, setelah selesai dia melakukan kehendak Bapa, dia kembali ke sorga. Demikian juga seharusnya kita, saudara, sebaiknya kita berkata, makananku ialah melakukan kehendak Yesus Kristus yang telah mengutus aku dan menyelesaikannya. Dan setelah itu saya pasti akan masuk surga. Meninggal, saya akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang percaya yang lain dan tinggal di Yerusalem baru, di langit yang baru bersama Bapa di sorga. Nah, saudara, seri sekarang kita seri 5. Kita tahu, saudara, bahwa Allah pada zaman dulu perjanjian lama telah memilih orang-orang tertentu saat dia menghukum bumi ini, saat dia menghukum orang-orang dengan berbagai hukuman tentunya. Kita mengenal peristiwa air bah, kita mengenal peristiwa Sodom dan Gomora, dan kita juga tahu bahwa dari Alkitab bahwa Allah sendiri membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir selama 400 tahun, saudara. Nah, mari kita bahas yang pertama hari ini. Kita akan membahas yaitu peristiwa air bah. Allah menghukum manusia pada waktu itu dengan air bah. Itu Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, ternyata Nuh dari sekian jumlah penduduk saat itu hidup di zaman Nuh, ternyata Nuh satu-satunya orang yang spesial di mata Tuhan. Karena apa? Karena Kejadian 6 ayat 9 menyaksikan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Luar biasa. Dari sekian orang yang hidup di zamannya itu, Nuh satu-satunya yang dipilih yang berkenan kepada Tuhan. Allah menghukum manusia dengan air bah oleh karena kejahatan yang besar. Dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan jahat semata-mata. Bahkan diulang lagi dalam pasal 6 ini di ayat 13 berkata, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan
untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saudara, ternyata Allah telah memutuskan untuk memusnahkan semua yang hidup di muka bumi. Oleh karena apa? Oleh karena kejahatan manusia itu sendiri. Saudara, memang zaman Nuh itu belum ada aturan, belum ada undang-undang, semuanya bertindak sesuka hati mereka, ya. Dan mereka selalu melakukan, ternyata disaksikan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Nuh ini mendapat kasih karunia Tuhan. Karena Nuh sendiri yang hidup benar, maka istri dan anak-anaknya juga, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, istri anak-anaknya juga dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Semuanya berjumlah 8 orang, saudara. Dan Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, sebab segera akan Tuhan menghukum bumi ini dengan air bah. Saudara, kira-kira berapa tahun Nuh mempersiapkan bahtera ini setelah dia menerima firman Tuhan? Ada yang berkata 100 tahun, saudara. Karena ini diambil dari Kejadian 7 ayat 6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Kejadian 5 ayat 32 berkata, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi dari selisih waktu ini, maka orang berkata dari 500 dia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian air bah datang, itu dia masuk ke bahtera itu 600 umurnya, maka selisih 100 tahun. Nah, makanya orang dengan dasar ini mengatakan bahwa Nuh mempersiapkan bahtera itu selama 100 tahun, saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, sekali lagi, di antara sekian jumlah penduduk saat itu, ternyata Nuh yang kedapatan hidup benar, tidak bercela, dan bergaul dengan Allah. Hidupnya bergaul, saudara. Saudara, kalau kita pikir-pikir, memangnya berapa sih penduduk dunia saat itu? Apakah 100 orang, apakah 500 orang, apakah 1000 orang, saudara-saudara? Mari kita menghitungnya secara sederhana, ya. Jadi ini cuma perhitungan sederhana supaya kita punya bayangan bahwa penduduk dunia itu sebenarnya udah banyak, saudara-saudara. Nah, saudara, kalau kita tahu sebenarnya Adam itu bukan cuma memiliki anak Kain, Habel, dan Set, saudara. Jadi Habel kan sudah meninggal karena dibunuh Kain. Jadi dia cuma punya anak Kain dan Set, itu yang tertulis di Alkitab. Tetapi yang tersirat itu, saudara-saudara, kalau kita membaca Kejadian 5, 4 sampai 5 itu, umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun baru ia mati, saudara. Nah, jadi ternyata Adam itu memiliki anak laki-laki juga yang banyak, tapi tidak tahu berapa jumlah anaknya. Yang kita tahu bahwa dia sudah memperanakan Kain, Habel, dan Set. Jadi tinggal Kain dan Set karena Habel yang dibunuh Kain. Ternyata dari Kejadian 5 ini 4 sampai 5 ini, ternyata ada memiliki anak laki-laki yang lain juga. Nah, saudara, jadi dari Adam sampai Nuh ini melewati 9 generasi, ya. Dengan periode 1500 tahun dari Adam sampai Nuh, saudara. Dan memang
di zamannya dari zamannya Adam sampai Nuh itu umurnya mereka panjang-panjang, ya usianya sangat lanjut, ya 700 tahun sampai 900 tahun usia mereka. Nah saudara, mari kita mau menghitungnya. Ini pendekatan yang sederhana dan tidak menjadi dasar yang benar, cuma supaya kita punya pendekatan kira-kira berapa sih umur manusia zamannya Nuh itu, supaya kita tidak berpikir oh cuma satu kampung dua kampung saja, ya, atau cuma 2000 3000 orang saja. Nah, saya mau mengambil perhitungan ini berdasarkan dengan jumlah orang Israel yang keluar dari perbudakan Mesir. Ada 6000 orang laki-laki yang keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Dari periode selama 400 tahun mereka diperbudak di Mesir. Nah, kemudian kita ambil dari dari Yakub, maka periode yang bisa kita ambil adalah perkiraan dari Yakub sampai mereka keluar dari Mesir itu. Jadi kita ambil Yakub saja, ya, ambil Yakub. Jadi Yakub sampai keturunan yang keluar dari Mesir itu sekitar 500 tahun. Mereka yang keluar ada 6000 laki-laki. Nah, kalau kita bandingkan dengan Adam sampai Nuh ada 1500 tahun. Sekali lagi 1500 tahun. Tetapi kita tahu bahwa Adam memperanakan Set itu berumur 800 tahun. Jadi sisanya adalah 700 tahun. Ya, mereka, tapi sebelumnya memang Kain sudah berketurunan, tapi dari Set ini baru 800 tahun sampai di Nuh, ya saudara. Maka kalau kita bandingkan dengan Yakub, kira-kira 2 kali periode, hampir 2 kali lah. Kalau 500 700, satu kali setengah periode, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat, kita hitung dari jumlah dasarnya dari Yakub dan keturunannya, itu kita ambil saja 2 periode, ya, karena memang ini hanya pendekatan saja. Sekali lagi, ini hanya pendekatan dan tidak merupakan kebenaran perhitungan yang benar, saudara. 500 tahun pertama yaitu 6000 orang laki-laki. Tetapi kemudian ada waktu lagi sekitar 700 kita ambil aja 2 periode. Periode kedua berarti 6000 kali 6000 sekitar 36 juta laki-laki, ya. Jadi anggap saja bahwa hitungannya ini pendekatan saja. Dari Adam sampai Nuh itu ada sekitar 36 juta atau 20 sampai 36 juta laki-laki saat itu. Kalau kita hitung ada 10 istri dan anak-anak, maka jumlah penduduk saat itu bisa 200 juta sampai katakanlah sampai 500 juta waktu itu. Sekali lagi, ini hanya pendekatan saja supaya kita punya bayangan bahwa jumlah penduduk saatnya Nuh itu tidak cuma 100.000 atau 200.000, ternyata sudah sekian juta juga penduduk saat itu. Tetapi saudara, gini maksudnya, di antara jumlah penduduk yang banyak itu, saudara, sekali lagi, di antara jumlah yang berusia sekian ratus juta itu, saudara, ternyata Nuh yang didapati Tuhan, yang benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan dan bergaul dengan Tuhan. Dan hanya Nuh, oleh karena Nuh, maka keluarga, istri dan anaknya dan istri dari anak-anaknya, jumlahnya 8 orang itu, mereka dipilih Tuhan dan mereka diselamatkan dari hukuman Allah, yaitu air bah. Yang menarik di sana, saudara, ternyata juga binatang datang juga ke Batra itu, satu pasangan, saudara.
tidak dikemandoin oleh Nuh, tetapi oleh karena keajaiban Tuhan saat itu, maka setiap binatang melata dan juga burung-burung di udara datang berpasangan ke batera itu dan masuk dalam batera itu. Luar biasa peristiwa itu, dari binatang yang kecil saudara yang merayap sampai binatang yang besar saudara, sampai singa-singa datang dengan pasangan masing-masing. Yang harap satu pasang, yang halal itu ada 7 pasang, mereka datang. Luar biasa. Caranya Tuhan itu tidak bisa kita bayangkan, tidak masuk di akal kita. Bagaimana burung di udara tiba-tiba datang dan masuk ke dalam batera. Kemudian bagaimana binatang di hutan-hutan tiba-tiba datang berpasangan dan masuk ke dalam batera. Termasuk juga Nuh dan istri dan anak-anaknya juga masuk dalam batera. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Nuh mendapat kasih karunia dari Allah. Demikian juga saudara kita, dipilih di antara 8 miliar orang, kita mendapat kasih karunia Allah. Saudara, Efesus 2 ayat 5 berkata, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus 2:8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Haleluya saudara. Semuanya ini oleh karena kasih karunia kita diselamatkan, kita dimerdekakan, kita dibebaskan saudara. Bapa di sorga, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa berterima kasih oleh karena kami ini, saya dan teman-teman saudara orang percaya di luar sana, dipilih dari sekitar 8 miliar penduduk dunia ini untuk Engkau pilih, Engkau bebaskan, Engkau merdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Nanti berikutnya kita akan seri ke-6. Kita bicara Sodom Gomora dan juga tentang pembebasan bangsa pilihan Allah dari Mesir. Terpujilah nama Tuhan. Sampai jumpa lagi. Haleluya. Amin.